Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muirsal, NIM 1931041126, kelas PJKRD. Baik, di sini saya akan membacakan PowerPoint yang telah saya kerjakan yang berjudul taksonomi dalam mata kuliah evaluasi pengajaran Penjas. Berikut penjelasannya. Taksonomi dari bahasa Yunani atau taksis yang berarti pengelompokan dan nomos yang berarti aturan adalah ilmu pengelompokan suatu hal berdasarkan hal tertentu. Awalnya taksonomi hanya mengacu pada kategorisasi makhluk hidup. Namun dalam pengertian lebih luas dan lebih umum, taksonomi juga bisa merujuk pada kategorisasi benda atau konsep serta prinsip-prinsip yang mendasari kategorisasi tersebut. Dalam biologi, taksonomi juga merupakan cabang ilmu tersendiri yang mempelajari penggolongan atau sistematis dan makhluk hidup. Sistem yang digunakan merupakan penamaan dengan dua sebutan yang dikenal sebagai kelola nama binomial atau binomial nomenclature yang diusulkan oleh Carl von Linné. Ia memperkenalkan 6 hierarki, yaitu tingkatan untuk mengelompokkan makhluk hidup. Keenam hierarki yang dikatakan takson itu bertali-tali dari tingkatan tertinggi atau umum hingga terendah. Spesifik adalah filum atau filum untuk hewan atau divisi untuk tumbuhan, klasis atau kelas, ordo atau bangsa, familia atau keluarga atau suku, genus atau marga, dan spesies atau jenis. Dalam tatanan binomial, penamaan suatu jenis cukup hanya menyebutkan nama marga atau selalu diawali dengan huruf besar, dan nama jenis atau selalu diawali dengan huruf kecil yang dicetak miring atau dicetak tegak bila naskah utama dicetak miring atau ditulis dengan garis bawah. Perkembangan ilmu lebih lanjut memaksa dibuat takson baru di selang ke-6, takson yang sudah berada atau memakai awalan super atau dan sub. Dibuat pula atau takson di atas filum, yaitu regnum atau secara harafiah faedahnya kingdom atau kerajaan, untuk membedakan prokariota atau terdiri dari regnum, archaea, dan bakteria, dan eukariota atau terdiri dari regnum, fungi atau jamur, plantae atau tumbuhan, dan animalia atau hewan. Taksonomia dalam pedologi. Dalam cabang ilmu tanah atau pedologi, taksonomi tanah dibuat sesuai sejumlah variabel yang mencirikan kondisi suatu jenis tanah. Karena klasifikasi awal tidak sistematis, pada tahun 1975 tim dari Soil Survey Staff dari Departemen Pertanian Amerika Serikat USDA menerbitkan suatu kesepakatan dalam taksonomi tanah. Taksonomi dalam pendidikan. Dalam pendidikan, taksonomi dibuat untuk mengklasifikasi sasaran pendidikan. Dalam hal ini, sasaran pendidikan dijadikan beberapa domain, yaitu kognitif, afektif, dan fisikomotor. Dari setiap ranah tersebut dibagi kembali dijadikan beberapa kategori dan subkategori yang berurutan secara hierarkis atau bertingkat, mulai dari tingkah laku yang sederhana hingga tingkah laku yang paling kompleks. Tingkah laku dalam setiap tingkat diasumsikan menyertakan juga tingkah laku dari tingkat yang lebih rendah. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan pada tahun 1956, sehingga sering pula dikatakan sebagai taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Taksonomi ini pertama kali oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain dan setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Tujuan pendidikan dibagi ke dalam 3 domain, yaitu kognitif domain atau ranah kognitif yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Afektif domain atau ranah afektif berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyelesaian diri. Fisikomotor
domain atau ranah psikomotor berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti menulis dengan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Beberapa istilah yang juga menggambarkan hal yang sama dengan ketiga domain tersebut, diantaranya seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Selain itu juga dikenal istilah penalaran, penghayatan, dan pengalaman. Sekian, itulah tadi pembacaan presentasi yang telah saya kerjakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.